Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Gina. Oke teman-teman, terima kasih banyak ya yang kemarin udah banyak banget yang tanya di kolom komentar "Halo dok" terkait isoman. Nah, setelah ini saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan pilihan, yaitu ada 20 pertanyaan. Oke, kita mulai dari pertanyaan pertama ya. Apa sih dok bedanya gejala COVID dan flu? Keduanya ini sangat sulit dibedakan dikarenakan dua-duanya disebabkan oleh virus. Pada gejala COVID dan flu, kedua-duanya bisa merasakan demam, batuk, pilek, mampet atau berair, dan ini nggak bisa dibedakan sama sekali. Keduanya hanya bisa dibedakan dari swab antigen atau PCR. Oke, sekarang pertanyaan yang kedua ya. Apa sih dok solusi isoman jika disertai dengan sesak napas? Oke, pertama harus kita ketahui dulu ini sesak napasnya karena apa. Maka dari itu penting kita punya oximeter. Nah, oximeter ini apa? Oximeter ini adalah alat yang ditempel di jari itu untuk mengetahui saturasi atau kadar oksigen yang ada dalam paru-paru kita. Nah, ini bisa membedakan sesak napas dari paru-paru atau karena organ yang lain. Nah, nilai oximeter atau kadar oksigen yang normal ini berkisar antara 95 sampai 100%. Jika nilainya di bawah 95%, itu berarti bisa kita bilang ini sesak napas. Nah, sesak napasnya ini selain memang ada masalah di paru-paru, bisa juga sesak napasnya karena dari asam lambung yang naik atau memang ada penyakit penyerta yang sebelumnya diderita pasiennya, misalkan ada masalah asma atau masalah jantung. Penata laksanaan sesak napas pada pasien yang lagi isoman ini tergantung penyebabnya. Jika dia memang dari asam lambung, ini tentu obat-obat asam lambung yang kita berikan. Tapi kalau memang masalah dari paru-paru, ini bisa kita nilai dari saturasi oksigennya. Misalkan dia saturasi oksigennya berkisar di 94 sampai 95%, bisa melakukan posisi proning atau posisi tengkurap, atau yang kedua yaitu posisi setengah duduk dengan sanggahan bantal atau kursi, atau yang ketiga yaitu posisi dengan menghadap ke kanan. Ketiga posisi ini akan membantu mengurangi sesak napas. Tapi jika saturasi oksigennya kurang dari 93%, misalkan 90 atau 92, nah ini bisa diberi dengan bantuan oksigen. Sekarang pertanyaan ketiga, obat apa sih dok yang dikonsumsi saat isoman? Nah, obat yang dikonsumsi saat isoman ini tergantung derajatnya lagi. Nah, setiap orang penata laksanaan COVID ini beda-beda, nggak ada yang sama sekali. Jadi jangan sampai kalian membeli obat COVID tanpa sepengetahuan dokter, hanya berdasarkan informasi tetangga, teman, atau siapapun. Jadi baiknya memang harus konsultasi ke dokter. Penata laksanaan isoman tergantung dari derajatnya. Jika dia memang OTG, nah OTG ini apa? OTG ini murni nggak ada gejala sama sekali, nggak ada gejala meriang, demam ataupun yang lainnya. Nah, OTG bisa diberi dengan vitamin, yaitu vitamin C dengan dosis 500 sampai 1000 tergantung kebutuhan. Jika dia mempunyai asam lambung, baiknya jangan terlalu tinggi. Kemudian ada vitamin B, E, zinc dan antioksidan lainnya. Dan jangan lupa juga banyak minum air. Untuk yang derajat ringan, ini misalkan pasien merasakan demam saja atau batuk, pilek, pusing, penciumannya berkurang atau perasaannya ikut berkurang, mual, muntah, diare. Nah, ini biasanya kami akan memberikan vitamin atau antivirus seperti Pavivavir, yang tentu dosis tiap orangnya beda-beda, nggak ada yang sama-sama sekali ya. Kemudian ada obat pendukung lainnya atau obat simptomatik. Misalkan pasiennya merasakan demam, tentu kita akan memberikan obat demam, semacam obat batuk atau pilek. Tentu kita juga akan memberikan obat batuk pilek, mual, diare, dan selanjutnya. Jangan lupa juga pada pasien yang lagi isoman, jika dia mempunyai penyakit penyerta atau komorbid, jangan lupa dia menyiapkan obat-obat sebelumnya. Misalkan dia punya asma, dia harus menyiapkan obat asmanya. Atau ada riwayat penyakit jantung, nah dia harus menyiapkan obat-obat jantung saat lagi isoman. Nah, agar penyakit penyertanya ini selama isoman tetap terkontrol dan stabil. Kemudian jika dia derajatnya sedang sampai ke berat, tentu pasiennya nggak isoman dong. Tentu pasiennya dirawat di rumah sakit, dan obat yang diberikan tentu lebih lengkap lagi dari vitamin sampai ke ventilator, tergantung kondisinya di rumah sakit.
Nah, pertanyaan yang keempat adalah, dok, saya sudah isoman dan obat dokter sudah habis tapi merasa mual. Nah, yang menyebabkan pasien mual setelah isoman ini banyak faktor. Ada yang namanya gejala long covid. Jadi gejala long covid ini dia setelah isoman masih merasakan gejala-gejala selama covid. Misalkan batuk, pilek, mual, pusing. Nah, ini masih dirasakan setelah isoman. Nah, jika memang ini dirasakan pada pasien, konsultasikan dulu ini ke dokter. Yang menyebabkan mual ini banyak sekali selain dari gejala long covid tadi. Biasanya overvitamin juga menyebabkan mual, atau memang sebelumnya punya riwayat emah, ini juga bisa menyebabkan mual. Jadi bisa mengkonsumsikan obat-obat asam lambung. Pertanyaan yang kelima yaitu, dokter, bagaimana cara mengurangi gejala long covid? Oke, untuk mengurangi gejala long covid ini bisa dengan mengkonsumsi vitamin selama 1 bulan. Tapi vitamin yang diminum pun dosisnya dosis ringan, jangan berlebihan karena nanti akan meningkatkan asam lambung juga. Kemudian bisa kita berikan juga obat-obat pendukung, seperti misalkan kalau memang ada sisa batuk, boleh kita berikan obat batuk, obat pilek, dan obat lainnya. Jadi begitu. Dan jangan lupa juga olahraga rutin, makan makanan bergizi yang tinggi protein dan antioksidan seperti sayur dan buah. Kemudian jangan lupa banyak minum air putih. Oke, sekarang pertanyaan ke-6. Dokter, saya sudah isoman hari ke-12, kemudian 7 hari kemudiannya masih mampet. Ini bagaimana ya, dok? Nah, ini bisa kita sebut gejala long covid tadi ya. Jadi setelah isoman masih ada gejala-gejala sisa yang kita rasakan. Oke, kemudian pertanyaan ke-7. Dokter, saya sudah isoman 5 hari, kemudian badan lemas dan meriang. Apakah ini normal? Oke, jadi pada pasien COVID ini gejala sangatlah bervariasi. Dari lemas, demam, meriang, batuk, pilek. Tiap orang itu beda-beda, nggak ada yang sama sekali. Dan biasanya ini ada yang muncul di hari pertama langsung, ada hari ketiga, atau hari kelima, atau hari ketujuh. Jadi ini beda-beda, tergantung daya tahan tubuh orang masing-masing. Nah, jika lemasnya ini tapi masih bisa makan meskipun sedikit, ini nggak masalah. Yang penting ada asupan yang masuk ke dalam tubuh. Kemudian untuk meriangnya ini harus diukur dulu dengan suhu. Jika memang suhunya di kisaran 37,5 sampai 38,5, ini masih bisa diberikan dengan obat-obat penurun demam seperti paracetamol. Tapi kalau suhu demamnya ini di atas 38,5 atau sampai 40 dan nggak turun-turun, ini harus segera ke rumah sakit. Oke, sekarang pertanyaan yang ke-8 ya. Dokter, bagaimana jika obat yang diberikan sudah habis, gejala sesak masih ada, apa harus berobat lagi? Oke, jadi gini, ini baiknya memang harus diperiksakan lagi sama dokter atau konsultasi lewat telemedicine. Penyebab sesaknya karena apa dulu? Karena paru-paru atau asam lambung. Nah, ini nanti pengobatannya tergantung dari penyebabnya. Kalau memang dari paru-paru, nanti dokter akan membantu dengan memberi obat untuk mengurangi sesaknya. Kalau memang dari asam lambung, tentu obat-obat asam lambung yang akan kami kasih. Oke, sekarang pertanyaan yang ke-9. Dokter, apa ada pantangan selama isoman? Selama isoman sama sekali tidak ada pantangan ya, jadi semua boleh dimakan. Tapi makan ini pun harus yang bergizi, harus tinggi protein karena untuk memperbaiki sel-sel tubuh kita yang udah rusak karena virus. Kemudian protein ini bisa didapat dari ayam, daging, susu, telur. Kemudian harus tinggi antioksidan, bisa didapat dari sayur dan buah-buahan. Kemudian harus cukup air. Jadi semuanya boleh dimakan. Tapi kalau memang sebelumnya mempunyai riwayat asam lambung, tentu makanan-makanan yang mencetuskan asam lambung baiknya dikurangin. Oke, pertanyaan yang ke-10 ya. Apakah penderita COVID boleh minum kopi sedangkan saat ini lagi sesak? Nah, sesaknya ini harus diketahui dulu penyebabnya apa, karena paru-paru atau karena asam lambung. Kalau memang karena asam lambung, tentu kopi baiknya dikurangi atau dihindari. Oke, sekarang pertanyaan yang ke-11 ya. Setelah isoman, baiknya ruangan boleh disterilkan nggak ya, dok? Tentu harus dibersihkan dong. Jadi bagaimana caranya? Yaitu minimal dibersihkan dengan disinfektan agar nggak ada yang tertinggal baik virus ataupun kuman di ruangan tersebut. Kemudian pertanyaan yang ke-12 ya.
apakah boleh memberi ASI jika positif COVID? Jadi ini maksudnya mungkin ibunya lagi terpapar COVID, mau menyusui anaknya boleh atau enggak. Jadi sampai saat ini memang informasi mengenai penelitian penularan COVID melalui ibu yang terpapar ini masih sangat minim. Nah, dari WHO dan POGI tetap menganjurkan untuk ibu-ibu yang terpapar COVID memberikan ASI kepada bayinya, karena dalam ASI sendiri ini mempunyai antibodi untuk mengurangi penyakit jika bayinya tertular penyakit apapun. Nah, kondisi ini pun dikondisikan lagi kepada si ibu. Jika kondisinya berat, ini tentu ibu tidak bisa memberikan ASI secara langsung, dan ibu boleh memberikan ASI donor atau susu formula. Jika keluhannya ringan sampai ke sedang, si ibu boleh memberi susu tapi dengan cara ASI pra, tentu dengan mengutamakan protokol kesehatannya, yaitu ibu tetap memakai masker saat memerah, kemudian mencuci tangan sebelum dan sesudah memerah ASI, kemudian tetap memperhatikan kebersihan botol ASI prahnya. Kemudian jika ibunya OTG atau nggak ada gejala sama sekali, ini boleh menyusui secara langsung, tapi si ibu tetap mengutamakan prokes juga, tetap memakai masker saat menyusui karena untuk mengurangi resiko penularan ke bayinya. Sekarang pertanyaan yang ke-13 ya. Dokter, bagaimana pengobatan ibu yang lagi menyusui dan bayi yang sama-sama positif? Apakah aman kalau mereka tetap bersama dan tetap menyusui? Jadi jika memang ibu dan anaknya kedua-duanya positif, ini boleh mereka bersama di dalam satu ruangan, karena prinsipnya yang sakit dan yang sehat aja yang dipisahkan. Dan sekalipun ibu dan bayinya dalam satu ruangan, si ibu harus tetap mengutamakan protokol kesehatan dan tetap boleh menyusui. Sekarang pertanyaan yang ke-14. Dokter, saya dan istri hamil 7 bulan, sudah isoman 2 minggu, apakah perlu PCR? Prinsipnya virus itu materi genetiknya akan mulai berkurang pada hari ke-7 sampai ke-9 saat kita isoman. Nah, ini tapi kembali ke daya tahan tubuh masing-masing ya, setiap orang beda-beda. PCR ini yang harus kita ketahui, dia nggak bisa membedakan ini virus masih hidup atau mati. Jadi penilaian kesembuhan bukanlah dinilai dari PCR-nya, tapi yang kita nilai adalah sudah isoman 10-14 hari dan ada perbaikan gejala atau gejalanya sudah hilang. Jadi kalau dari pertanyaan nomor 14 ini, apa perlu dia PCR? Jika memang dia tadi di awalnya sudah isoman dan gejalanya udah mulai berkurang atau bahkan hilang, ini tidak perlu lagi untuk PCR. Kemudian pertanyaan yang ke-15 ya. Dokter, saya sudah isoman tapi masih ada batuk, perlu PCR nggak ya? Nah, ini pertanyaannya hampir mirip ya. Masih ada batuk selesai isoman, ini tadi mungkin gejala long covid, jadi gejalanya masih ada selesai isoman. Kemudian perlu PCR atau enggak? Ini tidak perlu kan. Pasien yang seperti apa sih yang perlu PCR? Yaitu pada pasien-pasien yang rawat inap, yang keluhannya berat, ini biasanya di rumah sakit akan diperiksa PCR secara berkala. Jika pasiennya gejalanya ringan atau OTG, ini tidak perlu PCR lagi. Sekarang pertanyaan yang ke-16. Dokter, saat ini PCR saya masih positif, namun saya sudah isoman, dan apakah masih bisa menular ya dok? Oke, jadi begini, ini sama kayak yang tadi juga ya. PCR positif post isoman ini biasanya kita bilang PCR positif persisten. Nah, kok bisa begini ya? Ini tadi PCR ini nggak bisa mendeteksi virus ini masih hidup atau mati. Jadi materi genetik yang udah mati pun tetap dinilai oleh PCR. Nah, ini kembali ke daya tahan tubuh masing-masing orang. Semakin bagus daya tahan tubuh kita, tentu materi genetik virus yang tertinggal dalam tubuh akan cepat hilang juga. Kemudian penularan ini nggak bisa dinilai dari PCR. Penularan virus atau virusnya masih hidup atau tidak itu bisa dinilai melalui kultur virus. Pertanyaan yang ke-17 ya. Dokter, jika di rumah ada yang sedang isoman, apakah semua anggota keluarga harus isoman juga?
Jadi prinsipnya isoman ini adalah memisahkan yang sakit dan yang sehat. Jadi anggota keluarga nggak perlu isoman, tapi anggota keluarga di rumahnya ini tetap memakai masker juga karena untuk mengurangi resiko penularan. Pertanyaan yang ke-18, dokter, bagaimana jika keluarga kita yang lagi isoman ini membutuhkan teman untuk merawat? Harus bagaimana dok agar tidak tertular? Jadi yang namanya isoman ini kan berarti pasiennya OTG atau ringan. Tentu pasiennya ini bisa mandiri dalam melakukan aktivitas apapun. Jika memang kondisinya membutuhkan perawatan khusus, ini bolehlah sesekali ada teman atau perawat yang ikut merawat, tapi ini tentu dengan protokol kesehatan yang ketat. Pertanyaan yang ke-19, dokter, jika salah satu keluarga kita kerja di rumah sakit, apakah anggota keluarga lebih baik isoman? Tidak perlu dong. Jadi isoman ini untuk orang yang sudah terkonfirmasi baik secara swab antigen maupun swab PCR. Nah, anggota keluarga kita yang kerja di rumah sakit ini kan belum tentu mereka tertular dari COVID-19 ini. Nah, cuma diharapkan dari anggota keluarga kita yang kerja di rumah sakit ini, mereka tetap menjaga protokol kesehatan secara ketat agar mereka tidak membawa virus ke rumah. Misalkan dengan cara udah ganti baju di rumah sakit, saat di rumah pun mereka langsung mandi, tidak bertemu dulu dengan anggota keluarga, jadi membersihkan badan dulu. Kemudian untuk virus ini pun kan tidak hanya dibawa oleh anggota keluarga yang kerja dari rumah sakit, dari anggota keluarga yang ada di rumah pun bisa membawa virus. Misalkan mereka habis jalan-jalan atau habis keluar, ini juga bisa membawa virus. Sekarang pertanyaan yang ke-20, dokter, saya sudah isoman, untuk langkah selanjutnya apa ya dok? Jadi di pedoman yang terbaru untuk pasien-pasien yang post isoman pun tetap dianjurkan untuk konsumsi vitamin C dan multivitamin lainnya dengan dosis ringan saja sampai 30 hari ke depan. Nah, tujuannya untuk apa? Ini untuk mengurangi gejala long COVID tadi agar sel-sel tubuh kita cepat recovery-nya. Itu pertama. Kedua, tentu minum air yang cukup agar tubuh kita lebih cepat fitnya. Kemudian yang ketiga, makanan yang bergizi, tetap jaga protokol kesehatan, olahraga yang teratur. Nah, yang terakhir diharapkan setelah isoman 3 bulan ke depan adalah melakukan vaksinasi COVID-19 agar antibodi yang dibentuk makin bertambah. Kemudian jangan lupa tetap pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan mengurangi bepergian dan kerumunan. Oke, sekian jawaban dari saya untuk 20 pertanyaan yang tadi di atas. Untuk kedepannya yang saya harapkan adalah tetap kita jaga protokol kesehatan ya. Dan jika memang kita sudah merasakan ada keluhan atau ada something wrong dalam tubuh kita, tetap untuk ada inisiatif memeriksakan diri ke dokter. Jangan takut untuk di swab antigen ataupun PCR. Kemudian bisa hubungi dokter melalui tatap muka atau telemedicine seperti menggunakan aplikasi platform Halodoc seperti ini. Oke, tetap jaga kesehatan.